Baik, selamat saudari semuanya. Sekali lagi selamat malam saudara-saudari semuanya, Rahayu. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul, ya kita akan belajar bersama-sama tentang tata cara sembahyang. Sebelum kita mulai, kita bisa sama-sama berdiri terlebih dahulu. Kita memberikan hormat pada Tuhan Yang Maha Esa dan para suci sebanyak 3 kali. Kita membungkukkan badan sebanyak 3 kali. Ta Chong Xiang Xian Fo Xing Li San Qigong, Yi Qigong, Zai Qigong, San Qigong. Ya, baik. Silakan duduk semuanya. Ya, MC bisa dimulai. Terima kasih Rahayu semua, selamat malam. Baik, hari ini hari Rabu tanggal 10 Juni adalah pertemuan kita yang kedua, yang mana kita semua di sini sedang belajar bersama-sama untuk belajar tentang tata cara bersembahyang pagi sore. Nah, kemarin yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu Choi, apa itu Ji, apa itu Kue. Nah, malam ini kita akan melanjutkan ke tataran yang selanjutnya. Kepada Li Handang Jiangse, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Matur nuwun, Mas Imron. Saudara-saudari, selamat malam semuanya. Rahayu. Selamat datang. Kita bersama kembali di pelatihan tata cara sembahyang atau sembah sujud pagi dan sore yang sedianya bisa kita lakukan setiap hari. Malam hari ini khusus saya akan kembali menyampaikan belajar tentang tata cara menghitungnya. Ya, jadi dalam prosesi sembah sujud pagi dan sore yang setiap hari bisa kita laksanakan, ada beberapa hitungan, ya, 1 kali, 3 kali, 5 kali. Mereka juga, nah kalau kayak ibu ini, ya itu dinyalakan videonya. Saya matikan bagaimana caranya? Ini. Baik, saya ulangi. Jadi ada beberapa hitungan dalam prosesi sembah sujud, ya, pagi sore. 1 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, dan nanti di bagian akhir ada yang 100 kali. Ya. Adapun rekaman suara yang perihal hal ini sudah dibagikan dari sejak minggu lalu, ya, barangkali saudara-saudari semuanya sudah mendengarkan. Di hari ini kita sama-sama belajar. Ya, kalau kemarin kita dengarkan, hari ini kita nanti belajar masing-masing dari rumah masing-masing, ya, praktek untuk mengucapkan keluar suaranya, tapi mic-nya nggak usah dibuka. Ya. Jadi kita sendiri keluarkan suaranya mengikuti apa yang disampaikan. Baik, kita mulai dari yang 1 kali, ya. Jadi memang dalam bahasa Mandarin kita ada khusus, ya, boleh belajar dengan melihat layar masing-masing. Oke, 1 kali, ya, itu kita bacanya atau ucapkannya i ko so, ya, itu 1 kali. I ko so, i itu 1, ya. Ko so itu sembah sujud, ya. Jadi i ko so seperti itu kalau 1 kali, ya. Kemudian misalnya adalah 3 kali, ya. 3 itu adalah san, ya. Jadi kita bacanya kalau 3
sembah sujud berarti san ko so, ya seperti yang di layar sudah tertulis yang letter merah ya. San ko so, artinya 3 kali sembah sujud. Ya, kemudian hitungnya tentu juga 3 kali. I ko, zai ko, san ko so. Ya, seperti itu. Kalau 3 kali berarti kita san atau yang tiganya itu dikasih akhiran ko so, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya yang 5 kali, ya 5 itu adalah u, ya. Kita lihat yang merah itu adalah 5 sembah sujud. Artinya kita sebutnya adalah u ko so, 5 sembah sujud. U ko so. Ya, hitungnya tentu adalah sampai 5. Kalau yang tadi 3 kali hitung, sekarang 5 kali hitung. Ya, seperti yang letter warna hitam. I ko, zai ko, san ko, si ko, wu ko so. Jadi kalau 5 kali di akhiran yang di hitungan akhir yang kelima kita tambahkan ko so. Ya, jadi sekali lagi kalau 5 kali i ko, zai ko, san ko, si ko, wu ko so. Seperti itu ya. 5 kali. Pada prinsipnya sama ketika 10 kali juga demikian ya. Jadi 10 kali sujud adalah 10 ko so, 10 kali sujud ya. 10 ko so. Hitungnya adalah yang warna hitam. Kita hitung 1 sampai 10 ya. Seperti yang ada di layar, kita sama-sama bisa lihat dan bacakan. I ko, zai ko, san ko, si ko, wu ko, 6 ko, 7 ko, 8 ko, 9 ko, 10 ko so. Kalau 10 kali berarti yang menggunakan akhiran koso itu di yang terakhir atau yang ke-10. Yaitu 10 koso. Sekali lagi ya. Ini boleh kita sambil mengucapkan keluar suara ya dari rumah masing-masing. Tapi sekali lagi mikrofon nggak perlu dibuka. Jadi kita langsung praktek bersama-sama ya. Sekali lagi kita ulang yang 10 kali ya. I ko, zai ko, san ko, 4 扣、5扣、6扣、7扣、8扣、9扣、10 扣so. Nah, itu adalah hitungan sembah sujud 10 kali. Jadi kita bisa praktek langsung ya hari ini sambil dikeluarkan suaranya dari rumah masing-masing. Nah. Oke, selanjutnya kita lihat di layar cara menghitung yang 100 kali. Jadi nanti di bagian akhir sembah sujud kita ada hitungan 100 kali ya ketika sudah akan berakhir sembahyangnya ya. Xie xie lao mu da zi da bei 100 koso. Jadi nanti ada 100 koso. 100 itu artinya 100. Ya. Koso itu sembah sujud ya. Sekali lagi 100 koso itu artinya 100 kali sembah sujud ya. Kita lihat di layar 100 koso. Ya, boleh sambil kita keluar suara, kita hitung 1 sampai 100. Caranya kita lihat per 10 ya, ada di bagian yang warna hijau itu hitungan per 10 kita ingat dalam hati ya. Jadi ada 10, 20, 30, 40 seterusnya sampai 100 ya, itu ada hitungannya juga ya. Kita mulai 100 koso ya, cara menghitungnya adalah
1、2、3、4、5、6、7、8、9、I. Ya. Kenapa belakangnya I? Ini adalah untuk menghitung kita supaya tidak lupa. Jadi kita mengingatnya dengan satu gitu ya. Jadi ibaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Nah, kemudian kelipatan 10 berikutnya, ya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Gitu ya. Sampai nanti 10. Ya. Oke, kita lanjut. Bagian yang ke-20, jadi tetap sama. Intinya kita hitung sampai 10. Hanya di belakang yang warna merah itu adalah untuk menandai kita yang memberikan apa-apa supaya tidak lupa ya. Lanjut kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ya 20. Lanjut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 di 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Ya, 4 adalah 4 menandai ini hitungan yang ke-40. Ya, masih dilanjutkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7. Ya, ini ke-70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. Ini kelipatan ke-8. Ya, 8 kali 10 ke-80. Lanjut lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Ya, jadi kalau sudah ketemu jo artinya 9 9 ini yang kurang 10 terakhir. Ya, kita sudah mencapai angka 90. Terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, yang terakhir ini 10, ini kita baca 10-nya. 10, lanjut yang merah 100 口手. Ya, ini kita memberitahu sudah 100 kali sembah sujud. Maksudnya begitu. Ya. Oke ya. Jadi kita bisa praktek sekali lagi sambil melihat layar. Oke ya. Ini saya coba ulang tanpa berhenti. Ya, tadi ada berhenti setiap kelipatan 10. Ya, sekarang kita lanjut seolah kita memang sedang bersembah sujud. Ya, langsung. Ya, oke. 100 口手. Ya, kita akan hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 100 口手. Ya, seperti itu ya. Jadi 1 sampai 100-nya ini menyambung ya. Sampai terakhir 100 口手 kita ucapkan, artinya sudah 100 sembah sujud ya.
boleh nanti diulang sendiri di rumah ya, rumah masing-masing. Baik, jadi sekali lagi hitungan kita untuk upacara ini sembah sujud pagi dan sore ada 1 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, dan 100 kali. Ya, jadi ada 5 bagian ya, 1, 3, 5, 10, 100. Ya, saya pikir ini mudah dikuasai. Kalau lupa, kita bisa putar rekaman itu ya, atau kalau ada yang cetakan bahan gitu sembah sujudnya bisa kita print, dibacakan saja. Lama-kelamaan otomatis ini ya pasti akan hafal asalkan kita pakai, kita gunakan setiap hari. Ya. Baik, saudara-saudari, demikian saya belajar menyampaikan cara berhitung dari prosesi atau upacara sembahyang pagi dan sore. Demikian, terima kasih, matur nuwun, rahayu, kembalikan ke MC, monggo. Terima kasih Pak Hani, Pak Han yang atas dengan apa ya, dengan jelas sekali kita diajari menghitung 1 sampai 100. Tadi hitungan, sekarang kita akan belajar tentang urut-urutan tata cara bersembahyang pagi sore yang akan disampaikan oleh Chen Jiangse atau Pak Romi. Chen Jiangse, waktu dan tempat dipersilahkan. Pujiasu, mau latihan hitung nggak? Boleh, silakan langsung dipandu. Ada yang mau latihan nggak? Silakan, ada yang mau pengen belajar menghitung 1 sampai 5 boleh, 1 sampai 3 boleh, sampai 10 juga boleh. Ya, Mas Aldo, silakan. Langsung. Langsung ya. Ya, langsung. I koso, san koso, iko chaiko san koso, u koso, iko chaiko san ko se ko u koso, se koso, iko chaiko san ko se ko u ko liu ko jiu ko pa ko jiu ko se koso. Silakan Pak Hani langsung dibimbing. Nggih, Mas Aldo. Sudah bagus. Iko so, betul. Iko, caiko, san, so. Betul ya. Yang 1, 3, 5 kali. Saya mendengarnya sudah pas. Yang ke-10 nanti tadi ada selip sedikit, ngapunten. Jadi jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Ya. Kita standar saja untuk 1 sampai 10-nya supaya tidak ada yang selip. Ya. Yang 100 mau coba, Mas Aldo, monggo. Ya. Iya, silakan. Ipai koso, 1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、4、1、2、3、4、5、6、7、8、9、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、8。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。100 Ya, Mas Aldo sudah pas ya. Jadi ini kali tidak ada yang selip, luar biasa ini. Hitungan 1 sampai 100 ya terhitung dengan sesuai. Jadi memang di bagian akhir kita itu sekalian mengucapkan hitungan juga itu untuk menandakan sampai di mana hitungan kita. Dan yang terakhir kita tutup I by Koso. Ya sudah betul. Luar biasa Mas Aldo. Monggo yang lain silakan mencoba. Ya, siswa. Ini mau saya Ah, tanyakan. oh, nggih. Nanti MC bisa menanggapi, monggo. Nanti apa sekarang pertanyaannya? Monggo MC pripun? Ya, silakan langsung aja, mumpung ketemu Ya. Bapak Hani. Ini untuk tulisan sama ucapan ini gimana? Sama atau beda? Kalau kalau saya ngelihat di apa fonetis pinyin itu kan i itu dibaca tulisannya kan yi. Ini yang kita baca tulisan bacanya atau tulisan fonetisnya. Bisa langsung ditanggapi, Pak Han. Nggih, pripun Mas Aldo? Ya, untuk fonetis Mandarin Pinyin, kalau Mm-mm. setahu saya sih i kan yi, yi. Terus untuk Mandarin Go itu kan dibaca ko apa tulisan Go dibaca ko. Ini berarti kita bacanya itu bukan fonetis pinyinya ya, jadi langsung kita bacanya ya, yang kita pelajari ini. Betul sekali Mas Aldo. Jadi karena mengingat teman-teman saudara-saudari kita ini masih belum banyak yang belajar Bingin atau mengerti cara membaca Bingin, maka kita menuliskannya supaya mudah itu ditulis sesuai dengan cara membacanya. Jadi biar mudah, Mas Aldo. Jadi ikoso ya sudah kita tulis ikoso. Kalau kita tulis pingin nanti teman-teman dikhawatirkan juga membacanya akan uh, susah ya. Jadi nanti kan tulisannya jadi ikoso ya gitu kan tulisannya ya. Walaupun bacanya itu sebenarnya ikoso. Cuman ini untuk mempermudah saja Mas Aldo. Jadi kita yang mengerti pingin ya memaklumi saja kita baca sesuai dengan ucapan tulisan ini. Ngaten nggih? Jadi memang bukan pingin. Oke, siap. Saged kula Ya, tampi. nggih. Niki untuk memudahkan sebetulnya. Matur nuwun Mas Aldo. Baik, silakan yang lain saudara-saudara bisa belajar bersama. Tidak apa-apa, semakin kita sering belajar, semakin tambah bisa, semakin sering salah juga semakin tambah cepat bisa. Kalau belum pernah tahu salah kan dia nggak tahu benernya. Silakan. Pak Ngadiono mau belajar menghitung? Ya, Pak Ngadiono mau belajar menghitung? Ya.
Ya, Mas Aldo, apa bisa dibantu lagi apa? Untuk yang hitungan ke-5 sama ke-10 kita kan nggak bisa membedakan antara ucapan seko sama shiko. Itu yang mana? Maksudnya mungkin 4 ya, hitungan ke-4 sama Iya, 10 sama-sama kan gitu ya. iya. Kalau kita belajar, saya juga mau belajar juga nih. Kalau 4 itu lebih dihentakkan se. Kalau pelan-pelan ya se. Nah, mohon dikoreksi Pak An, langsung monggo. Bedanya 4 dan 10 Pak Han. Ini Mas Aldo, ini kalau yang belajar Bingin tahu jelas ini bedanya. Ya, karena memang kita tidak belajar Bingin atau tidak penulisannya dalam Bingin, maka kita pakai ingatan saja. Jadi kalau 4 dan 10 itu ada dua pembeda sebenarnya. Yang pertama adalah diucapkannya sudah tidak sama. Yang kedua adalah nadanya juga sudah tidak sama. Ya, satu-satu ya. Jadi kalau 4 itu kita nadanya betul Mas Imron bilang agak ditekan atau rodok kayak orang nyentak. Se, gitu ya. I, san, se. Nah, jadi kayak orang getak. Se. Dan ini biasanya se ini kalau kita ucapkan se begitu, kalau kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut itu akan terasa ada angin yang berembus keluar. Se. Ya, gitu. Boleh praktek ya, teman-teman. Se. Nah, tapi ketika 10 ya, ini ucapannya sudah bukan se lagi tapi she, rodok dikei h. Jadi dikasih h, s, h, e gitu ya. Unine seperti ada hanya she. Nah, dan nadanya sudah tidak menekan, tidak seperti orang membentak, tapi nadanya ke atas, ya naik, she, begitu ya. Jadi ada dua pembeda membacanya dan nadanya sudah tidak sama. Ya. Sekali lagi kalau 4 itu tidak pakai H, SE aja dengan nada yang agak ditekan. Se. Kalau 10 itu membacanya seolah-olah ya kita kasih H, shi, lidahnya itu ditekuk sebenarnya. Ya, tapi karena nggak ada tampilan visual ya nggak apa-apa, kita bayangkan saja lidah itu agak ditekuk langit-langit, shi, dan ini ketika diucapkan telapak tangan kalau diletakkan di depan mulut tidak mengeluarkan hembusan angin. Ya, itu yang untuk 10 ya. Dan nadanya naik, bukan menekan atau seperti bentaan, tidak. Itu bedanya ada di situ. Sebenarnya ada dua hal. Mas Aldo kira-kira bisa memahami ya? Berarti untuk 10 itu kalau digabung dengan kata koso berarti ada nadanya agak gandol ya. Berarti she koso gitu ya. Ya, shi kou shou gitu. Koso. Praktek nggak apa-apa. Shi kou shou, monggo Mas Aldo. She koso gitu ya. Ya, shi, coba. She Ya, shi, koso. shi, sekali lagi. She koso. Bukan shi, shi. She Ya, koso. shi kou shou. Betul. Seperti itu ya. Iya. Terima kasih. Matur nuwun Mas Aldo. Monggo kalau yang mau tanya seperti Mas Aldo malah dapat ilmunya loh. Kalau nggak nanya rugi. Silakan. Rahayu ya.
Om Han ini tulisannya kok kadang ada, kadang enggak ya? Makasih. Laptop Iya. nggih, Pak Adiono. Ya. Tampilan di layar Oh, enggak yang jenengan iya, tanyakan iya. mana? Enggak. Tadi di layar ada tulisannya, kadang enggak gitu. Oh, nek ngoten biasanya sinyal Pak Oh Adiono. iya. Niki tuh nampil terus kok sebetulnya. Oh gitu ya. Oh berarti sinyalnya ya. Nggih, kadang sinyalnya pas lemot dia Mau hilang. praktek Pak Ngadiono, silakan. Hitungan. Monggo. Mumpung ada yang dampingi. Mas Ali, ini apa itu jaringannya rada error. Tulisannya kadang di sini muncul, kadang enggak gitu. Oh iya, ya, oke. Tidak apa-apa. Yang lain, Tak tidak monitor, apa-apa. tak mendengarkan dulu aja. Ya, Terima boleh. kasih. G. Ya, Pak Ngadiono di Karanganyar. Selamat malam, Rahayu. Rahayu J, monggo. Yang lain, saudara-saudari, ingin mengasah sensor otak, mulut. Boleh belajar bahasa Mandarin. Se, nah itu kan sudah belajar untuk jauh-jauh dari kena stroke. Bisa melancarkan peredaran darah ke otak. Ada yang mau ditanyakan atau mau yang praktek? Rayu, Rahayu. saya Bu tak Titin. coba praktek. Ya, Bu Titin. Oh, sudah praktek Nggih. nanti buka plakat. Iya. Nggih. 一二三四五六七八九十 Ini hitung 100 apa? Hah? Mau Enggak. hitung 100? Saya mau menggenahkan yang so itu tadi loh. Oh, 10 kali. Ya. Kalau 10 So kali, tadi Iko, Jaigo, i Sango, Sego, Uko, Yogo, Iko, Pako, Joko, Sekoto. Nah, itu kalau hitungan 1 sampai 10. Nah, so kusu so-nya yang 9 itu suku Jo. kusu ya. Kalau 9 Jo. Yang 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya, Wah, yang nada yang ini ke ini Pak Han ini yang ahli, coba ini Pak Han ini. gimana Pak Han? Jenengan tentukan dulu mau yang 10 kali atau yang 100. Yang 10 tadi saya ingin jelasnya yang biasanya kan saya ndak tahu kalau yang 9 ke 10 tadi ada hanya. Ya, sebenarnya itu penulisan hanya untuk memudahkan, tetapi karena Ya. ditanya bedanya, ya disampaikan perbedaannya. Kalau yang 10 itu setiap angka itu pakai Putus-putus Pak. putus mana? Apa namanya, sinyalnya jelek. Putus-putus, belum jelas. Itu setiap hitungannya pakai ko di belakangnya. Jadi 10 kali itu iko,
再扣、三扣、四扣、五扣、六扣、七扣、八扣、九扣、10扣. Oh, begitu kan 10 kali. Oh ya, iya, ya. Yang itu yang 100 kali itu ya. Ya, itu Iko, yang chaiko, iko, chaiko, sanko, seko, uko, leuko, chiko, pakko, ciuko, seko, so gitu ya. yang 10 kali, bukan yang 100 ya, yang 10 kali. Iya, iya. Oke. Oke, ya, ya. Putus-putus, Pak Han. Ya, tidak bagus nadanya. Mau coba yang 100 kali? Sebentar, belum hafal. Ya, lihat di layar mawon, Bu. Enggak kelihatan, Pak. Ya, Ini Bu, pun sinyalnya penjelasannya juga putus-putus. putus-putus sinyalnya. Bu Titin Iya, nggak kelihatan di sinyalnya. layar. Iya, putus-putus. Di layar nggak keluar. Enggak ada. Penjelasannya pun muncul, hilang gitu. Sinyalnya Pak Suaranya. Han mungkin. Oh Ya. iya, iya. Gengge, matur nuwun, matur Intinya nuwun. intinya gini, Bu Titin, mungkin Pak Han sinyalnya putus-putus ya. Jadi intinya gini untuk semuanya juga. Jadi apa yang tertulis di layar di bahan yang kita pelajari hari ini itu adalah cara kita baca ya, memudahkan kita cara baca Indonesia. Orang Iya, Indonesia iya, iya. bacanya seperti ini. Ya kita jangan mikir apakah ini berbeda dengan bin-in. Ya pasti berbeda karena kita hari ini cari cepatnya. Kita belajar cari cepatnya karena kalau belajar Mandarin benar-benar kita mesti pakai bin-in. Tapi kan ini kali kan kita tujuannya adalah kita belajar cara sembahyang. Kita kalau belajar cara sembahyang kita sama belajar Mandarin nanti waktunya terlalu lama. Sedangkan kan kita butuh prakteknya. Jadi makanya yang tertulis di layar itu adalah cara bacanya. Nah, jadi cara bacanya ya kita bikin yang semudah mungkin untuk dipahami. Jadi misalkan 4 itu adalah se. Ya, tapi kalau Mandarinnya ya pasti 4 itu SI. Nanti kalau 10 SHI. Itu bin-in benar-benar bin-in. Tapi kalau kita tulis seperti itu nanti semuanya jadi bingung. Jadi kita pakai SE aja bacanya se ya. Anggap aja kayak kalau bahasa Indonesia kan sekali ya, sekali. Nah, diambil se-nya. 1扣、再扣、3扣、4扣、5扣、6扣、7扣、8扣、9扣、10扣手. Ya, jadi gitu. Siap, matur nuwun, Ya, jadi terima jangan kasih. dimasalahkan SE, SHI, SI ya. Kita Ya, pokoknya ya, cara ya. bacanya kita mau supaya semua itu bisa ekspres, bisa tata cara sembahyang. Intinya di situ dulu. Li Jiasu bisa dilanjut. Mohon maaf. Baik. Silakan. Yang lain monggo. Ada yang ingin belajar melemaskan saraf-saraf dari bibir sampai otak, silakan belajar menghitung. Ya, Rahayu, Om Ali. Ya, Pak Ngadiono, silakan belajar menghitung. Ya. Igoso, sangoso, igo, jaigo, sangoso, ugoso, igo, jaigo, sango, sego, ugoso,
segoso, igo, jaigo, sango, sego, wugo, liugo, jigo, pago, ciugo, segoso. Kurang lemes apa ya? Ya, Pak Hani nanti yang tahu ini. Iya. Ya, Coba. Pak Hani silakan langsung dari Pak Ngadiono untuk diberi masukan atau bagaimana? Untuk hitungan 1, 3, 5, 10 yang barusan Pak Kadiono sudah baik, luar biasa ini. Ya, jadi terdengar sangat jelas dan benar. Ya, untuk yang 100 Pak Kadiono, monggo bisa dicoba. Maaf Mas Han, ini monitornya ya ini baru apa itu? Baru keluar, baru bisa baca ini. Oke, muncul ya. Iya. Yang cara hitung 100 kali sudah muncul? Sudah. Oke. Monggo silakan. Iya, Rahayu, semoga bisa. Ipai gosho, i ao san se u liu ji pa chiu i ao san se u liu ji pa chiu ai i ao san se u liu ji pa chiu san i ao san se u liu ji pa chiu se i ao san se u liu ji pa chiu u i ai san se u liu ji pa chiu liu i ai san se u liu ji pa chiu ji i ai san se u liu ji pa chiu pa i ai san se u liu ji pa chiu chiu i au san se u liu ji pa chiu se i pa koso. Lemes apa ya? Sudah Pak Ngadiono. Cuma itu itu tulisannya OL. Tadi awal sudah benar, sanse dan seterusnya sudah benar. Terakhir-terakhir kok jadi sanse ya. Itu bukan OI, itu OL. Mungkin kurang terlihat jelas di layar. Oh iya. Jadi sanse dan bukan tadi kebaca OI. Awalnya udah benar. Nah, luar biasa ini. Ya, Pak Han, Mas Han, tolong nanti bacaannya ini dikirim lewat WA di grup ya, biar bisa baca gitu. Bacaannya. Oke, ya. siap. Teman-teman yang lain supaya bisa belajar. Terima kasih. Makasih Pak Ngadiono. Baik, ada lagi yang ingin belajar berhitung? Ini hitungannya bukan hitungan anak SD kelas 1 ya, beda ini. Hitungannya beda, kan adanya berhitung lah, ini beda ini. Hitungan yang ada hubungannya dengan rohani ini. Ada yang ingin mencoba belajar? Santai aja, ini yang mendengarkan bukan seluruh Jawa Timur, Indonesia, yang mendengarkan yang teman-teman kita sendiri. Jangan khawatir, rahasia terjamin. Cukup? Baik, kita lanjutkan. Kita belajar ke susunan ya, susunan sembayangnya dan lain-lain yang ini akan dibawakan oleh Pak Romi atau Jenjangse untuk hitungan nanti. Nah, ini kan direkam, nanti belajar juga file-filenya juga diapakan ya, dikirim ke masing-masing grup. Nah, itu nanti kita bisa buat belajar di rumah. Oh, enak yang nggak ikut ya, enak yang ikut, lebih beda toh.
ada lagi ya, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ku Jiangsu. Li Jiangsu sudah mendoakan sesi yang sebelumnya. Ya, sekarang kita sama-sama belajar tentang urutan-urutan tata cara sembahyang ya. Jadi kita pada saat bersembah sujud itu ada urutan-urutannya. Nah, di sini kita hari ini nggak belajar dari eh, nomor 1 sampai yang terakhir ya, tapi kita nanti potong ya sebagian dulu, nanti dihafalkan dulu, nanti pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Ya, hari ini mungkin kita ambil 7 dulu, jadi nomor 1 sampai nomor 7 terlebih dahulu, dan urutan sembahyang ini kita mengacu pada sembahyang untuk pagi dan malam ya. Jadi sekali lagi ini adalah untuk urutan sembahyang pagi dan malam ya. Ini yang paling penting dan kita ingin semua bisa belajar dan praktekkan di kemudian hari ya secepatnya. Nah, jadi yang pertama kita pada saat kita sembah sujud itu pasti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa kita biasanya menyebutnya Ming Ming Sang Ti ya. Jadi yang pertama adalah Ming Ming Sang Ti. Ming Ming Sang Ti. Berapa kali sujud? Adalah 10 kali sujud ya. Sekou so, Ming Ming Sang Ti, Sekou so. Sekali lagi, Ming Ming Sang Ti, Sekou so. Ya, Ming Ming Sang Ti itu siapa? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Suci, Maha Besar, ya, yang Maha Kuasa. Ya, di sini juga ada keterangannya. Kita bisa membaca sama-sama. Ose juga mengambil dari buku Peraturan Suci. Ya, jadi di sini kita ada tambahannya untuk keterangan ya di bawah, yaitu Sang Maha Kuasa tertinggi, tiada batas dan tak berwujud, Sang Pencipta langit dan bumi, beserta segala isi alam jagat, khusus di dalam ajaran Tao, dalam ajaran ketuhanan kita, kita juga menyebut Laumu atau Ibunda Suci. Ya, jadi kalau kita dengar kata Laumu itu artinya adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Ibunda Suci. Ya, jadi sekali lagi kita ulang, yang pertama urutan pada saat kita sembah sujud pertama kali itu kita pasti pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi Tuhan Yang Maha Esa bagaimana menyebutnya? Ming Ming Sang Ti. Ming Ming Sang Ti, Sekou so. Ya, 10 kali sembah sujud. Nah, untuk yang kedua, ya kita bisa lihat sama-sama di sini ya. Sekali lagi ini juga bukan bin-in ya, ini adalah cara baca bahasa Indonesia ya yang memudahkan kita untuk lebih cepat paham ya. Jadi ini bukan kita belajar Mandarin secara standar ya. Jadi ini adalah cara baca bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Zhu Dian Shen Sheng ya, Zhu Dian Shen Sheng Wu Kou Shou. Zhu Dian Shen Sheng Wu Kou Shou. Sekali lagi, Zhu Dian Shen Sheng Wu Kou Shou. 5 kali ya sembah sujud ya, 5 kali. Zhu Dian Shen Sheng, Zhu Dian Shen Sheng ya, Zhu Dian Shen Sheng ya, Shen Sheng ya. Jadi yang belakang ada G-nya ya. Zhu Dian Shen Sheng Wu Kou Shou. 5 kali sujud, yaitu para suci, para Buddha, malaikat, ya para nabi, para suci, ya semua. Semua. Jadi di sini siapa yang disebut, siapa saja beliau-beliau yang disebut sebagai nabi, kita juga bersembah sujud. Ya, jadi siapa yang disebut sebagai orang suci, para suci, kita juga ada bersembah sujud. Ya, para Buddha, Bodhisattva, semua kita juga bersembah sujud. Ya, jadi ini adalah di urutan nomor 2, Zhu Dian Shen Sheng, Zhu Dian Shen Sheng Wu Kou Shou.
Ya, jadi yang nomor 2 adalah Zhu Dian Shen Sheng Wu Ko So. Nah, kemudian yang nomor 3, yang berikutnya adalah Mi Le Ju Si. Sekali lagi, Mi Le Ju Si. Mi Le Ju Si Wu Ko So. 5 kali sembah sujud. Ya. Mi Le Ju Si Wu Ko So. Mi Le Ju Si itu siapa? Yaitu Maha Guru Sejati Buddha Maitreya sebagai pemimpin ketuhanan yang mana lahir juga ya menjadi patriark ke-17, juga merupakan patriark yang pertama di masa Pancaran Putih. Ya, beliau terlahir kembali ke dunia, yang terakhir menjadi patriark pertama di masa Pancaran Putih sebagai Maha Guru Sejati. Ya, jadi kita lihat yang foto ya, yang gambar sebelah kiri ini adalah gambar dari Buddha Maitreya. Ya, Buddha Maitreya kalau di Tiongkok itu sosoknya orang yang berbadan gemuk ya, perutnya besar, membawa tasbih, kemudian tangan satunya membawa kantong besar ya. Jadi selalu tersenyum, selalu tertawa ya. Ada yang menyebut beliau juga adalah Happy Buddha ya, Buddha yang selalu tertawa. Nah, beliau adalah Maha Guru sejati kita ya. Di masa Pancaran Merah beliau adalah patriark ke-17, tetapi juga merupakan patriark pertama di masa Pancaran Putih. Ya, beliau mendapatkan gelar suci ya sebagai Chin Kung Ju Si. Ya, beberapa hari yang lalu kita ada peringatan hari kelahiran dari Maha Guru sejati kita yaitu Chin Kung Ju Si. Nah, fotonya adalah yang ada di sebelah kanan. Ya, jadi sekali lagi fotonya, gambarnya ada yang di sebelah kanan. Nah, jadi yang ketiga diulang sekali lagi yaitu Mi Le Ju Si. Mi Le Ju Si ya, Mi Le Ju Si Wu Ko So, 5 kali sembah sujud. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu Nan Hai Gu Fo. Nan Hai Gu Fo. Nan Hai Gu Fo Wu Ko So. Salah ya ini ya. Ini San Ko So. Salah. Ini salah. Ini salah. Bentar. Mohon maaf. Ya, kita ulang ya. Nan Hai Gu Fo. Nan Hai Gu Fo Wu Ko So. San Ko So. Salah ini. Ini San. Ini copy paste ini. Ya, San. Ya, kita ulang ya. Mohon maaf ya, salah ketik itu tadi copy paste ya, jadi belum keganti. Ya, jadi sekali lagi Nan Hai Gu Fo, Nan Hai Gu Fo, San Ko So, Nan Hai Gu Fo, San Ko So, 3 kali ya, 3 kali sujud, yaitu Maha Buddha Samudra Selatan, pencapaian dari Bodhisattva Avalokiteswara, atau biasa ada yang mengenal beliau dengan sebutan Bodhisattva Kuan Im. Ya, pernah terlahir sebagai adik perempuan dari patriark ke-17 ya, Maha Guru sejati kita. Pada saat itu pada saat patriark ke-17 Maha Guru sejati kita
mencapai kesempurnaan, sempat terjadi kekosongan ya untuk kepemimpinan ketuhanan. Pada saat itu adalah adik perempuan dari Maha Guru sejati kita yang mewakili untuk membawa memimpin ketuhanan selama 6 tahun. Ya, beliau adalah titisan dari Bodhisattva Avalokitesvara atau Buddha Kuan Yin. Ya, jadi sekali lagi kita ulang, Nan Hai Gu Fo, Nan Hai Gu Fo, San Ko So, 3 kali sujud. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Huo Fo Si Zun, Huo Fo Si Zun, Huo Fo Si Zun, San Ko So, Huo Fo Si Zun, San Ko So, ya 3 kali sujud, yaitu Bapak Guru Agung Buddha Hidup Cikung, ya. Beliau adalah Guru Agung kita, ya, gambarnya ada yang di sebelah kiri, terlahir sebagai patriark ke-18 ya di masa Pancaran Merah atau patriark kedua di masa Pancaran Putih. Ya, pada saat terlahir menjadi patriark ke-18 atau patriark kedua masa Pancaran Putih, gambarnya fotonya ada di sebelah kanan. Ya, beliau adalah Guru Agung kita, Bapak Guru Agung kita. Ya, beliau adalah titisan dari Buddha Hidup Cikung yang fotonya ada di sebelah kiri. Ya, jadi Huofo Sujun, kalau kita mendengar aba-aba Huofo Sujun San Koso, artinya kita bersembah sujud, kita sembahyang, ya kita bersembah sujud pada Buddha Hidup Cikung, ya kita melakukan sebanyak 3 kali sujud. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Ye Hui Pusa, Ye Hui Pusa, Ye Hui Pusa, Ye Hui Pusa, San Koso, 3 kali ketuk, ya 3 kali sujud. Ye Hui Pusa, San Koso, 3 kali sujud. Ya, yaitu beliau adalah Ibu Guru Suci, Bodhisattva Dewi Bulan atau Ye Hui, Bodhisattva Ye Hui. Ya, beliau adalah Ibu Guru Suci kita. Jadi kita memohon tau, kita berguru pada 2 guru, yaitu Bapak Guru Agung dan Ibu Guru Suci. Bapak Guru Agung kita adalah Buddha Hidup Cikung, ya, yang terlahir sebagai patriark ke-18 atau patriark kedua di masa Pancaran Putih, terlahir dan pada saat mencapai sempurna mendapatkan gelar suci kebudaan, yaitu sebagai Tianran Gufo. Ya. Nah, kemudian kalau Ye Hui Busa adalah Ibu Guru Suci, beliau adalah Bodhisattva Dewi Bulan atau Bodhisattva Ye Hui. Ya, kemudian terlahir ya sebagai Patriark 18, ya sama-sama Patriark 18 bersama-sama dengan Bapak Guru Agung mengembangkan Tao, menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ya, Bodhisattva Ye Hui, ya Ye Hui Busa, fotonya adalah yang sebelah kiri. Kemudian pada saat terlahir meniti sebagai Patriark ke-18, fotonya adalah yang sebelah kanan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita dengar aba-aba Ye Hui Busa San Koso, beliau adalah Ibu Guru Suci kita. Ye Hui Busa San Koso, 3 kali sembah sujud. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Kewei Fa Li Zhu, Kewei Fa Li Zhu, Kewei Fa Li Zhu. Ya, sekali lagi Kewei Fa Li Zhu San Koso, 3 kali sujud. Ya, Kewei Fa Li Zhu,
san koso, 3 kali sujud. Nah, kewe ya, kewe itu artinya adalah beberapa, ya, lebih dari satu. Fa li cu, ini benernya bacanya adalah li. Ya, cuman kalau kita mau baca Indonesia gampangnya ya kita tulis li, ya, fa li cu, ya. Kewe fa li cu artinya adalah ada beberapa, ya, lebih dari satu. Fa li cu adalah Buddha penegak hukum, ya. Artinya adalah para penegak hukum, Buddha penegak hukum di altar, ya. Jadi kewe fa li cu di dalam ketuhanan kita itu ada 4, ya, ada 4. Kalau kita ingat pada saat pertemuan Dharma di topik yang pertama yaitu peraturan kelas, Pandita ada menjelaskan bahwa kelas pertemuan Dharma kita itu hari itu adalah kelas yang begitu luar biasa. Ada seorang umat yang memiliki mata batin, ya, anugerah bisa melihat. Beliau menggambarkan, ya, anak itu menggambarkan situasi suasana kelas yang sedang berlangsung. Ya, jadi di 4 penjuru, ya, 4 penjuru, jadi 4 arah itu ada Buddha yang menjaga. Nah, Buddha yang menjaga ini itulah Fa Li Cu, ya. Makanya ada 4, kita menyebutnya Kewe Fa Li Cu. Nah, keempat Buddha penegak hukum ini menjaga altar untuk apa? Karena altar kita itu ada altar ketuhanan, ada firman Tuhan, ya. Seperti halnya pada saat pertemuan Dharma. Pertemuan Dharma itu adalah kolaborasi 3 alam, ya. Jadi ada para suci, manusia, juga ada leluhur hadir. Bahkan karma-karma juga semuanya hadir. Ya, karma tentu saja tidak bisa menerima, ya, kalau kita ini membina diri dengan baik, ya, karena karma datang untuk menagih hutang. Makanya mereka semua datang untuk mengganggu supaya kita tidak bisa menyelesaikan pertemuan Dharma dengan baik. Nah, pada saat itulah Faliju melindungi, ya, 4 penjuru agar tidak ada hawa negatif yang masuk ke dalam ruang altar, sehingga semua peserta kelas bisa mengikuti kelas itu dengan baik dan lancar, ya. Jadi hal-hal yang tidak baik itu dinetralkan, dilindungi. Maka pada saat kita berada di depan altar di wihara, pada saat 3 pelita suci itu menyala, maka akan ada banyak sekali para suci hadir, ya, ada Faliju juga hadir melindungi altar di 4 penjuru, ya. Jadi makanya kalau kita melihat pada saat 3 pelita suci itu dinyalakan, hawanya itu sudah sangat berbeda sekali, ya. Jadi Kewe Faliju sekali lagi adalah para penegak hukum atau Buddha penegak hukum di altar. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah Dewa Kuan Kung, ya. Kita semuanya juga mungkin banyak yang pernah melihat juga, ya. Mungkin kalau di luaran, di kelenteng-kelenteng, ya, digambarkan beliau ini tinggi besar, ya, badannya, wajahnya juga kemerah-merahan. Beliau adalah seorang jenderal perang di masa hidup beliau zaman dulu. Beliau ini memegang satu prinsip, yaitu kesetiaan, ya, tegak dan setia kepada apa? Negara. Jadi beliau demi negara rela berkorban, demi rakyat rela melindungi rakyatnya, ya. Tidak bisa disuap, tidak bisa untuk disuap, ya. Jadi sangat setia sekali terhadap negara, setia sekali terhadap saudara-saudaranya, ya. Nah, yaitu beliau adalah Buddha Kuan Kung, ya, atau Dewa Kuan Kung. Nah, kemudian yang kedua adalah di buku dituliskan yaitu Raja Huanho atau Chang Fei. Chang Fei ini semasa hidup dulu beliau juga adalah adik angkat dari Kuan Kung, ya. Jadi kalau kita pernah mendengar kisah 3 kerajaan di cerita Tiongkok, ya, atau Three Kingdom, Samko, ya,
atau Samko atau 3 kerajaan. Nah, kisah mereka ini sangat terkenal sekali. Ada 3 orang yang pada saat itu mengangkat menjadi saudara angkat. Yang pertama adalah Liu Bei, nantinya menjadi rajanya. Kemudian yang kedua adalah Dewa Kuan Kung atau Kuan Yu namanya pada saat hidup itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Chang Fei. Nah, Chang Fei sama, ketiga orang ini itu adalah orang yang sangat setia, membela negara, melindungi rakyat ya atas perbuatan baik inilah yang menciptakan jasa pahala dan kebajikan ya. Nah, jadi Chang Fei juga adalah merupakan Falicu di dalam ketuhanan kita, yaitu Buddha penegak hukum di altar. Nah, yang berikutnya yaitu Li Tongpin ya. Beliau adalah guru Li ya. Beliau ini semasa hidup juga sama pada awalnya seperti kita semuanya, lahir sebagai manusia biasa. Zaman dulu beliau ingin seorang pelajar ya ingin mengikuti ujian negara di pusat ya, melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan beliau singgah di satu kedai, kemudian pada saat itu tiba-tiba saja dia setelah minum tertidur. Nah, pada saat tertidur dia seolah-olah nyata, tapi seolah-olah juga seperti bermimpi. Jadi kehidupan itu dia lewati, tiba-tiba aja dia udah sampai di kerajaan, dia mengikuti ujian dan akhirnya dia lulus menjadi pelajar yang berprestasi, kemudian menjadi seorang pejabat negara, dia sukses ya dalam karirnya. Suatu hari dia dikhianati, ya akhirnya dia pun harus menjalani hukuman mati ya. Nah, pada saat dia mau dipenggal, ya menjalani hukuman mati, mau dipenggal, saat itu dia terbangun. Ternyata cuma mimpi. Ya, saat itu ada orang suci yang tiba-tiba ada orang suci di dekatnya sambil tertawa memberitahukan, wah, kamu dalam satu kali tidur saja kehidupanmu sudah diketahui semua, ya sudah terbaca semua. Jadi itu maksudnya apa? Kehidupan ini tuh hanyalah sebuah mimpi. Ya, jadi lahir tua sakit meninggal itu kita semua pasti melewati. Ya, kalau kita tidak baik-baik, kita ini menyadari ketidakkekalan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini hanya berjalan sebagaimana seperti orang awam. Ya, cuman begitu-begitu aja. Tiba-tiba waktu tiba kita sudah harus pulang, sudah harus pergi meninggalkan dunia ini. Nah, begitu mendengar bimbingan dari orang suci tersebut, akhirnya beliau ini memohon untuk bisa menjadi muridnya. Ya, akhirnya dibimbinglah oleh orang suci ini. Kemudian beliau ini akhirnya meninggalkan kehidupan duniawi, akhirnya membina dan menjalankan dengan baik. Nah, di kemudian hari beliau ini terkenal sebagai salah satu dari 8 dewa, ya 8 dewa besar. Nah, beliau ini adalah salah satunya. Nah, yang keempat itu adalah Raja Yeti atau Yefe. Yefe ini juga adalah seorang jenderal. Beliau pada awalnya juga adalah orang biasa, kemudian mendaftar sebagai tentara untuk membela negara. Nah, pada saat dia mendaftar membela negara ini, karirnya menanjak ya, karena dia ini ada orang yang sangat lurus, setia pada negara. Beliau juga orangnya orang yang tegak prinsipnya. Ya, jadi beliau ini pada saat mau membela negara, mau berangkat berperang, terkenal dengan satu kisah, yaitu ibunya NATO ya, ditato punggungnya, dituliskan 4 huruf, yaitu 4 huruf dalam huruf Mandarin yang artinya adalah setia dan tegak melindungi negara ya. Cincong saya lupa huruf yang ketiga ya.
Jadi intinya adalah 4 huruf itu adalah setia, tegak, melindungi negara, ya, berkorban untuk melindungi negara. Jadi itu ada prinsip hidupnya. Pada saat itu negaranya itu berperang dengan, kalau nggak salah, dengan satu negara lawannya yaitu Mongol kalau nggak salah. Nah, pada saat itu Mongol itu sangat luar biasa, menguasai hampir semua daratan, nggak ada yang bisa mengalahkan, sangat kuat sekali. Tetapi karena YV ini luar biasa hebatnya strategi perangnya, beliau ini bisa melawan secara perlahan-lahan hingga pada saat dia hampir menang. Nah, ada di dalam pemerintahan di samping raja itu ada yang dihasut, ya, dihasut karena disuap oleh negara musuh untuk menarik pasukan dari YV ini. Agar apa? Agar tidak menghancurkan pasukan musuhnya, ya, negara musuhnya. Nah, disitulah raja dibujuk, ya, oleh menterinya ini untuk memanggil kembali YV kembali ke kerajaan, ya, untuk menarik semua pasukannya. Di situ sampai dipanggil berkali-kali, ya, karena waktu itu sudah hampir menang, ya. Jadi yang pertama diabaikan, kedua diabaikan, sampai yang terakhir itu benar-benar sudah nggak bisa diabaikan, ya. Akhirnya YV karena dia kesetiaannya pada negara, akhirnya beliau pun menarik mundur semua pasukannya. Nah, sampai di kerajaan beliau dihasut bahwa beliau ini mau memberontak, ya, karena waktu itu beliau pasukannya itu sudah sangat kuat sekali, ya. Padahal beliau ini sangat setia pada kerajaan, ya, tetapi karena menterinya ini disuap oleh musuh, ya, rajanya juga dihasut. Nah, akhirnya YV ini dicopotin, ya, jabatannya. Akhirnya dipenjara dan terakhir dihukum penggal, ya, dihukum penggal, dihukum mati. Beliau kalau nggak salah meninggal di usia 38 tahun, ya, masih sangat muda sekali di puncak karir beliau, ya. Tetapi beliau adalah seorang yang sangat setia, orang yang jujur, orang yang loyalitasnya tinggi, ya. Jadi beliau juga adalah salah satu dari Faliju di dalam ketuhanan kita, ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah Dewa Kuan Kung, yang kedua adalah Chang Fei, yang ketiga adalah Li Tongpin atau Guru Li, yang keempat adalah Ye Fei. Itu adalah Kewei Faliju. Ya, jadi hari ini kita belajar sampai 7 dulu, ya. Nanti kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Nah, kita lihat sama-sama, ya. Jadi kalau kita urutkan, ya, susunannya adalah ini salah lagi ini. Ini kalau kita urutkan seperti yang ada di layar, ya. Jadi ini nanti kita bisa sama-sama belajar, kita hafalkan dulu, ya. Nanti pertemuan ke depan kita nanti lanjutkan, ya. Kita harapkan semuanya sudah bisa hafal untuk urutan ini, ya. 7 aja dulu, ya, nggak usah banyak-banyak, 7 aja dulu, ya. Nah, kalau kita baca, ya, jadi Ming Ming Sang Di Se Kou Shou, 朱田生生无扣手，弥勒祖师无扣手，南海古佛三扣手，活佛世尊三扣手，业会菩萨三扣手，各位法力珠三扣手。Ya, kita sampai sini dulu, ya. Kita baca lagi dari atas, ya. Kita bisa baca sama-sama. Ming Ming Sang Di 蛇扣手，朱田圣生无扣手，弥勒祖师无扣手，南海古佛三扣手，活佛世尊三扣手，业会菩萨
三叩首，各位法力珠，三叩首。Ya, kita ulang sekali lagi ya. Oce baca lebih pelan lagi. Ming Ming Sang Di, Se Kou Shou, Zhu Tian Sheng Sheng, Wu Kou Shou, Mi Le Zhu Si, Wu Kou Shou, Nan Hai Gu Fo, San Kou Shou, Huo Fo Si Zun, San Kou Shou, 业会菩萨，三叩首，各位法力珠，三叩首。Ya, jadi ini adalah 7 yang urutan ya, 7 dari Ming Ming Sangti sampai Kewei Fali Ju. Ini kita hafalkan dulu, ya tentu saja kalau sekoso berarti adalah 10 kali sujud. Ya, kita nanti ada hitungannya. 一叩, 再叩, 三叩, 四叩, 五叩, 六叩, 七叩, 八叩, 九叩, 十叩手. Ya, jadi ada hitungannya ya. Seperti yang tadi diajarkan oleh Li Han Jiashi atau Pak Han ya. Misalkan 朱田生生无叩首。一叩再叩三叩四叩五叩首，弥勒祖师无叩首，一叩再叩三叩四叩五叩首，南海古佛三叩首，一叩再叩三叩首，活佛世尊三叩首。一叩再叩三叩首，业会菩萨三叩首，一叩再叩三叩首，各位法力珠三叩首，一叩再叩三叩首。Ya, jadi sekali lagi ini adalah cara nanti kita membacanya ya. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya kita harapkan semuanya sudah hafal ya, kita sering-sering baca di rumah. Kemudian kemarin juga kita ada share rekaman cara menghitung satu kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali, kita boleh puter lagi ya, kita ulang-ulang, kemudian ditambahkan dengan yang ini ya, kita hafalkan. Nah, Jose belajar menyampaikan sampai di sini ya, kita belajar sama-sama. Sebelum kita tutup ya, Jose kembalikan ke MC. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan apabila ada yang ditanyakan, tetapi jangan berkecil hati. Apakah kalau syaratnya sembahyang itu harus bisa cara bacanya seperti Pak Romi sama Pak Han? Oh tidak. Nah, itu beliau-beliau kan cara sesuai verbalnya ya, sesuai bahasa Mandarinnya seperti itu. Kalau kita belum bisa sefasih seperti itu, jangan sampai ingin praktek sembahyang tidak jadi sembahyang gara-gara saya belum bisa koso. Ya, jangan seperti itu ya. Sebisa-bisanya lidah kita kalau belum bisa sefasih itu tetap jalankan, karena hakikatnya kita adalah hati kita ingin menyambung dengan rohani beliau-beliau itu, ya otomatis nyambung. Baik, ada yang tanyakan? Belum ada, nggak apa-apa, nanti bisa belajar lagi di rumah. Untuk Nanti bisa untuk bahan rekaman kita juga akan share Kojiasu ya, jadi nanti bisa untuk dipelajari lebih lanjut ya. seperti minggu Pak, lalu, nanti ya, kita nanti akan share di-share. juga semua. Pada intinya yang disampaikan Kojiasu ya Pak Imron itu betul ya, jadi untuk pelafalan itu ya
penting nggak penting ya. Jadi kita pada saat kita masih belajar, wah saya tuntutannya saya harus standar, saya ngomongnya harus seperti Pak Han. Ya kalau bisa enggak apa-apa, kalau belum bisa kan kita masih proses belajar ya. Yang penting pada saat kita mungkin sembahyang kita melafalkan, kita menyebut Ming Ming Sangti, misalkan ada nggak pasnya sedikit pun, ya yang penting Tuhan juga tahu lah ya, kita sembahyang kan tujuannya kepada Tuhan. Ya kita sembahyang maksudnya tujuannya apa baik, semua juga Tuhan para suci juga tahu. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya minggu depan misalkan kita dibuka sesi latihan, kita baca, nggak apa-apa ya. Jangan malu-malu. Ini semua kita dulur dewe ya. Semua orang sendiri, nggak ada yang tahu. Ya seperti yang disampaikan Pak Imron, rahasia nggak dibocorkan ya. Jadi jangan malu-malu. Minggu depan kita harapkan semuanya bisa lebih berani untuk latihan. Mungkin itu aja, Kunyasul. Bila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaklumi. Nanti kita akan sharing segera. Sisi Tajia Rahayu. Rahayu, Rahayu. Baik. Saudara-saudari semua, dua sesi pelatihan sembahyang pada malam hari ini telah disampaikan sangat luar biasa, dan saudara-saudari ya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk apa? Untuk belajar bersama. Baik, waktu dan tempat kami kembalikan ke host untuk menutup acara. Terima kasih semua. Rahayu. Baik, saudara-saudari, demikian perjumpaan kita dalam kegiatan belajar bersama tata cara sembah sujud pagi dan sore ya. Terkhusus pada malam hari ini kita melatih berhitung dan mengenal ya 7 ya sebutan dari Tuhan Yang Maha Esa hingga para suci, para Buddha. Minggu depan kita sambung kembali nggih. Ya, tentu saja kita akan melanjutkan sebutan yang berikutnya ya, nomor yang ke-8 dan seterusnya. Jangan lupa silakan berlatih, berpraktik di rumah tentang tata cara menghitungnya ya. Nanti minggu depan bolehlah ya kita belajar kembali untuk mencoba ya menyebutkan atau membacakan tata cara sembahyang ini. Baik, terima kasih saudara-saudari semuanya yang sudah bergabung. Mari kita akhiri, semuanya mohon untuk berdiri. Ya, kita akan sama-sama memberikan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para suci dengan membungkukkan badan 3 kali. Tacong xie xie xian po san ji gong yi ji gong zai ji gong san ji gong. Baik, saudara-saudari, demikian perjumpaan malam hari ini. Sampai di sini, kita bertemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Matur nuwun sedaya, rahayu, rahayu.